Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai temen Gia, kembali lagi bersama saya Gia Nabila. Bagaimana ya caranya kalian itu belajar bahasa Korea? Mudah, praktis, murah, dan bisa kalian itu hafal kosakata secara otomatis. Ikutin video saya ini, jangan kemana-mana, simak aja. Oke, sebelumnya pasti banyak di antara kalian yang bingung bagaimana ya metode cara belajar bahasa Korea, apalagi belajar sendiri, nggak tahu harus memulai bagaimana, nggak tahu harus pakai metode apa. Di sini aku ingin share ke kalian, mudah-mudahan metode yang saya pakai ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian. Nah, kalian harus benar-benar membuat jadwal belajar bahasa Korea kalian. Nah, bikin jadwal berapa dalam sehari itu berapa kali belajarnya. Kalian tentukan jam berapa lama kalian belajar bahasa Korea. Oke, langsung saja temen Gia ya. Jadi buat kalian yang sudah punya e-books IPS Topik Bahasa Korea atau kalian punya buku standar IPS Topik Bahasa Korea, yang harus kalian lakukan ketika kalian itu belajar dengan metode saya ini, tentunya kalian harus menyediakan sebuah buku. Jadi yang harus kalian pertama lakukan ada kalian punya sebuah buku atau buku apa saja yang bisa kalian pergunakan dalam merangkum materi IPS Topik Bahasa Korea. Nah, caranya bagaimana? Kalian harus lakukan hal seperti yang saya lakukan ini. Pertama, kalian punya buku kosong, buku apa saja, yang dimana kalian bisa menuliskan beberapa kosakata untuk kalian rangkum. Jadi dari materi IPS Topik Bahasa Korea yang pertama, misalnya kosakata materi IPS Topik Bahasa pertama itu tentang pengenalan huruf vokal. Nah, di sini ada pengenalan huruf vokal, dan juga bab kedua adalah pengenalan huruf konsonan. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang kalian harus hafal atau kalian harus ingat. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah begini. Kalau metode saya begini ya. Tapi kalau kalian mau mengikuti silahkan. Tapi kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Yang penting video saya ini bermanfaat untuk kalian dan membantu cara metode belajar kalian agar bisa hafal kosakata materi IPS Topik Bahasa Korea. Oke, sudah siap? Di sini saya sudah menuliskan kosakata bab pertama dan berikut artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian harus tulis ya, seperti apa yang saya lakukan ini. Setelah itu kalian juga menuliskan kosakata bab kedua. Di sini huruf Hanggulnya. Terus di sininya ada tulisan dalam arti bahasa Indonesia. Setelah itu kalian tulis lagi dalam huruf Hanggulnya di samping sini lagi. Paham? Jadi dalam lembaran ini ada tulisan huruf Hanggul sebelah sini, huruf Hanggul sebelah sini, di tengah adalah artian dalam bahasa Indonesianya. Huruf Hanggulnya itu dari pertama sampai ke bawah adalah kosakata dari bab pertama. Begitu juga di sini. Jadi sama. Kosakata yang di sini dan di sini itu sama. Huruf Hanggulnya. Paham? Kalau sudah paham, kalian baca sambil menulis, sambil memasukkan kosakata itu ke kepala kalian ya, atau hafalan kosakata kalian. Sudah paham? Oke, berikutnya adalah kalian harus menuliskan lagi huruf atau kosakata dalam bahasa Hangul di sebelah sininya. Di sininya adalah tulis kosakata yang tidak kalian hafal atau yang nggak bisa kalian hafal dari kosakata di samping sini tadi. Paham? Oke, saya ulangi. Di sini tulis kosakata yang tidak kalian bisa hafal dari kosakata yang pertama kalian tulis. Paham dong? Oke, setelah itu kalian tulis lagi artinya dalam bahasa Indonesia.
ya. Tulis lagi dalam artinya bahasa Indonesia. Lalu tulis lagi kosakatanya saja. 1, 2, sama metodenya. Hanya mengulang, menulis, mengulang, menulis, mengulang, membaca. Paham? Oke. Setelah itu, kalian tulis lagi di sini kosakata yang kalian hafal dan sebelahnya kosakata yang tidak bisa kalian hafal. Nah, paham kan cara metode saya menghafal kosakata dari bab pertama sampai bab ke-60. Ini bisa kalian lakukan berulang-ulang. Misal dari bab pertama kalian menuliskan kosakata di bab pertama, tulis dalam arti bahasa Indonesia, tulis lagi dalam bahasa Korea, huruf Hangul, tulis lagi yang tidak kalian bisa hafal. Begitu seterusnya kalian lakukan dari bab pertama sampai bab 60. Ya, setiap satu bab lakukan hal seperti itu. Selanjutnya, jangan melihat jangan melompat pada bab-bab berikutnya. Kalau kalian belum bisa menguasai bab pertama, bab kedua, jangan melompat ke bab 10, bab 20, bab berapa selanjutnya, pokoknya jangan. Jadi pelajari setiap bab itu, kuasai sebelum kalian melangkah ke bab berikutnya. Paham? Dan kunci belajar bahasa Korea adalah mengulang, menulis, membaca, menulis, membaca, menulis, membaca. Tanpa kalian sadari, itu kosakata akan menjadi hafalan kosakata kalian yang akhirnya kalian bisa menguasai beberapa kosakata bahasa Korea tersebut. Sampai di sini paham kan? Nah, silahkan mencoba, silahkan belajar, lakukan hal praktis ini tentu dengan beberapa metode. Kalian juga harus memberikan jadwal atau jam-jam kalian ketika belajar sendiri ya. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira mudah-mudahan kalian ingin bertanya atau ingin komen di video ini, silahkan. Bagi yang ingin bertanya silahkan komen di video ini. Buat kalian yang suka dengan video ini silahkan like. Kalau video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk orang lain, silahkan share. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya juga, ikutin di channel Gian Nabila ini. Nah, sampai di sini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Selamat belajar. Fighting.